Pernahkah kamu mendengar nama Jack the Ripper? Seorang pembunuh yang menghilang tanpa jejak, meninggalkan tubuh-tubuh yang terkoyak di gang-gang London. Tidak ada saksi, tidak ada suara, hanya kabut malam dan teror yang mengintai dari balik bayangan. London, musim gugur tahun 1988. Malam itu udara lebih dingin dari biasanya. Kabut menyelimuti setiap sudut kota, menyembunyikan sesuatu di balik gelapnya. Seorang bernama Edward Langley, seorang wartawan lepas, berjalan tergesa di antara bayangan. Dia merasa ada yang mengikutinya. Langley punya firasat buruk. Sejak beberapa minggu terakhir, kota ini dilanda teror yang belum pernah ada sebelumnya. 5 wanita ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh mereka tercabik dengan cara yang terlalu rapi untuk seorang pembunuh biasa. Polisi London kewalahan. Pembunuh ini bukan sekedar kriminal biasa. Dia cerdas, cepat, dan menghilang tanpa jejak. Inilah awal mula nama Jack the Ripper. Surat ini dikirim ke kantor berita Central News Agency pada 25 September tahun 1988. Ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuhnya. Isinya mengejek polisi, menertawakan kegagalan mereka menangkapnya, dan memberi peringatan tentang korban berikutnya. Polisi awalnya mengira ini hanya lelucon, tapi saat korban berikutnya ditemukan dengan luka yang jauh lebih sadis, mereka mulai percaya. Dia merespons ejekan dengan pembantaian yang lebih brutal. Dari sinilah dunia mulai mengenalnya sebagai Jack the Ripper. Tapi pertanyaannya, siapa dia sebenarnya? Bayangkan, Anda berada di sebuah gang sempit di London tahun 1988. Kabut menutupi jalanan gelap, lampu gas berkedip-redup, suara langkah kaki terdengar di belakang Anda. Namun saat menoleh, tak ada siapapun. Beberapa detik kemudian, jeritan perempuan menggema di udara. Satu lagi korban telah jatuh. Ia dikenal dengan nama Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai yang tak pernah tertangkap. Identitasnya masih menjadi misteri, bahkan lebih dari 1 abad kemudian. Tapi apakah benar dia hanya seorang pembunuh biasa? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik sosok ini? Whitechapel, distrik kelas pekerja di London, menjadi saksi bisu dari serangkaian pembunuhan brutal. Korbannya adalah wanita tunawisma atau pekerja malam yang hidup dalam kemiskinan. Dari Agustus hingga November 1988, setidaknya 5 wanita ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mary Ann Nicholas, 31 Agustus 1988, ditemukan dengan leher digorok, perut terbuka. Annie Chapman, 8 September 1988, organ dalamnya hilang. Elizabeth Stride dan Catherine Edwards, 30 September 1988, pembunuhan ganda. Catherine Edwards mengalami mutilasi yang lebih parah. Mary Jane Kelly, 9 November 1988, korban terakhir, tubuhnya hampir tak dikenal. Setiap korban ditemukan dengan luka yang sangat presisi, seolah dilakukan oleh seseorang yang paham anatomi manusia, seorang dokter, atau lebih dari itu. Di tengah ketakutan yang melanda London, polisi menerima surat yang diklaim berasal dari si pembunuh sendiri. Beberapa di antaranya begitu terkenal, hingga membuat publik semakin takut. Dear Boss, Letter, surat pertama yang menyebut nama Jack the Ripper. Saucy Jackie Postcard, surat pendek yang mengolok polisi. From Hell, Letter, surat yang dikirim bersama sepotong ginjal manusia yang diduga berasal dari korban. Namun ada teori bahwa sebagian surat ini hanyalah hoax. Bahkan ada yang percaya bahwa Jack the Ripper sengaja menciptakan legenda tentang dirinya sendiri untuk menyembunyikan identitas aslinya. Lebih dari 100 tahun berlalu, tapi pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Siapa Jack the Ripper? Ada beberapa teori yang berkembang. 1. Montague John Druitt, seorang pengacara yang ditemukan tewas di sungai Thames setelah pembunuhan terakhir. Apakah dia membunuh lalu mengakhiri hidupnya? Kemungkinan kedua adalah Aaron Kominski, seorang tukang cukur Polandia yang punya riwayat gangguan mental. Tahun 2019, tes DNA mengarah kepadanya, tapi keasliannya masih diragukan. Kemungkinan ketiga adalah Sir William Gould, dokter kerajaan yang diduga membunuh untuk melindungi skandal keluarga bangsawan. Apakah ini
bagian dari konspirasi tingkat tinggi. Sedangkan kemungkinan keempat adalah teori liar Jack the Ripper adalah wanita. Ada teori bahwa si pembunuh sebenarnya adalah seorang perempuan, dijuluki Jill the Ripper. Apakah mungkin bahwa pembunuh ini sebenarnya bukan satu orang, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar? Sebuah organisasi, sekte, atau bahkan pembunuh yang dikendalikan oleh kekuatan di luar nalar. Beberapa teori konspirasi mengaitkan Jack the Ripper dengan ritual okultisme. Ada yang percaya bahwa pembunuhan ini bukan sekedar aksi sadis, melainkan bagian dari sebuah ritual mistis. Beberapa dikaitkan juga dengan Freemason dan Illuminati. Beberapa korban ditemukan dengan simbol tertentu yang dikaitkan dengan Freemason. Apakah ini pembunuhan ritual? Ataukah ini pemuja setan? Ada yang percaya bahwa Jack the Ripper menggunakan organ korbannya dalam praktek ilmu hitam. Ataukah ini eksperimen pemerintah? Beberapa teori ekstrim menyebutkan bahwa pembunuhan ini adalah eksperimen awal dari proyek pengendalian pikiran. Mungkin ini hanya teori konspirasi liar, atau mungkin kita memang tidak pernah diberitahu kebenaran yang sebenarnya. Sejak pembunuhan terakhirnya, Jack the Ripper menghilang tanpa jejak. Apakah dia mati, berhenti membunuh, atau hanya berpindah lokasi? Menariknya, setelah kasus Whitechapel, pembunuhan dengan pola yang sama ditemukan di Amerika, Jerman, hingga Kanada. Apakah mungkin Jack the Ripper masih berkeliaran, atau sosoknya telah diwariskan ke generasi berikutnya? Dan sekarang, pertanyaan terbesar adalah, apakah dia benar-benar pergi? Atau mungkin dia masih mengawasi? Apakah menurut kamu Jack the Ripper pernah tertangkap tapi ditutup-tutupi, atau ada teror lain yang lebih masuk akal? Selama ini kita mengira Jack the Ripper adalah satu orang, tapi bagaimana jika dia bukan individu, melainkan sesuatu yang bisa berpindah? Tiap generasi selalu ada Jack baru. Sejak 1988, pola pembunuhan aneh selalu muncul di berbagai negara dengan luka yang identik dengan kasus Jack. DNA misterius. Beberapa ilmuwan menganalisis surat From Hell dan menemukan sidik jari yang tidak cocok dengan manusia manapun dalam database. Kata-kata yang berulang. Di beberapa kasus modern, ada korban yang sebelum meninggal sempat menulis kata-kata ini. He is watching. Dia sedang mengamati. Ada satu hal yang lebih mengerikan dari pembunuhan, yaitu permainan yang dimainkan oleh si pembunuh. Dan permainan ini belum selesai. Surat yang baru ditemukan pada tahun 2022, seorang kolektor membeli surat tua di lelang rahasia. Surat itu berisi sesuatu yang tidak seharusnya ada. Nama dan alamat orang-orang yang belum lahir di zaman Jack the Ripper. Tapi mereka semua akhirnya mati dengan cara yang sama. Mungkin kita selama ini berpikir terlalu sederhana, bahwa Jack the Ripper hanyalah manusia biasa. Tapi bagaimana kalau dia bukan satu orang? Bagaimana kalau dia masih ada, bahkan sampai hari ini? Ada satu teori yang hampir tidak pernah dibahas, bahwa Jack the Ripper bukan satu orang, melainkan sebuah organisasi, sebuah kultus yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, menggunakan pembunuhan sebagai bagian dari ritual rahasia. Kasus-kasus pembunuhan serupa muncul di berbagai negara dengan pola yang sama, tapi tidak pernah dikaitkan secara resmi. Ada teori bahwa The Ripper Society terdiri dari orang-orang yang berkuasa, politisi, bangsawan, bahkan dokter. Mereka bersembunyi di balik sejarah, memastikan legenda Jack the Ripper tetap hidup. Jika benar ini adalah kelompok, apakah mungkin ada seseorang yang dipilih untuk meneruskan perannya? Seorang Jack the Ripper baru di era modern. Lalu ada teori yang lebih gelap, bahwa Jack the Ripper sebenarnya adalah bagian dari eksperimen rahasia. Ada dokumen rahasia yang menyebut tentang proyek Inggris di abad ke-19 yang mencoba menciptakan super soldier melalui metode kejam. Eksperimen bedah yang mirip dengan cara Jack membunuh korbannya. Setiap kali ada kemajuan dalam investigasi, bukti selalu menghilang. Apakah mungkin pemerintah tahu lebih dari yang mereka katakan? Jika teknologi cloning ada sejak lama, mungkinkah mereka menciptakan reinkarnasi Jack the Ripper dan melepaskannya ke dunia? Ada satu hal yang membuat kita semua bertanya-tanya. Kenapa kita masih tertarik dengan Jack the Ripper? Kenapa kasus ini tidak pernah benar-benar mati? Dan yang lebih mengerikan, kenapa ada laporan di abad ke-21 tentang pria bertopi tinggi yang menghilang di gang-gang London? Sejak 2003,
Beberapa turis di Whitechapel melaporkan melihat bayangan pria bertopi hitam yang menghilang begitu saja. Pada tahun 2018, polisi menemukan tubuh seorang wanita di London Timur dengan luka yang identik dengan gaya pembunuhan Jack the Ripper. Pada tahun 2022, seorang sejarawan menerima surat kuno yang ditulis dengan gaya mirip From Hell dari tinta, dan tinta di surat itu masih basah. Jack the Ripper bukan sekedar legenda. Dia bukan sekedar masa lalu. Apa mungkin dia tidak pernah pergi? Atau lebih buruk lagi, dia sedang menunggu waktunya untuk kembali. Apakah menurut kalian Jack the Ripper memang sudah mati? Atau ini semua hanyalah permulaan? Jika kalian merasa sesuatu mengawasi, mungkin itu bukan sekadar perasaan. Tulis teori kalian di komentar sebelum dia menemui kalian lebih dulu.